Bismillahirrahmanirrahim. Ada segolongan orang yang rajin sholat, namun justru Allah jauhi. Apakah sholat kita merupakan termasuk yang Allah jauhi? Seperti apa ciri dan kategorinya? Insya Allah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudara semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat adalah tiang agama bagi mereka yang beriman. Salat adalah hal yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan, walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan salat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun, hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapakah orang yang rajin salat namun justru Allah jauhi? Seperti apa cirinya? Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak, yakni adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas atau semata-mata rutinitas harian, tetapi dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama manusia atau hablum minan nas, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 45. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah ia tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Selain itu juga bagian daripada lalai adalah orang yang menyepelekan sholatnya, orang yang terbiasa menunda-nunda sholatnya. Apalagi jika orang ini kurang memperhatikan syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang sholat namun yang diperoleh hanyalah payah dan letih saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sahabat sekalian, meskipun
merasa dirinya sholat tapi hakikatnya ia tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang berbicara, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudassir ayat 42 sampai dengan 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidakbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka atau kecurigaan kamu sebagian dari prasangka itu. Sebagian adalah dosa, dan janganlah mencari-cari ketidakbaikan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga adalah orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhluk-makhlukku, yang memberikan makan pada orang yang lapar, yang memberikan pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang-orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan jaga dengan seluruh malaikatku. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena ia dijaga oleh para malaikat.
diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke dalam hati sanubarinya. Yang keempat, orang yang riya. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah karena mereka riya. Hal tersebut apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan dilakukan karena ingin mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sahabat beriman, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas, murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasan atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Dan menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi riya kepada sesama. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat. Di zaman semacam ini, kebohongan, kedustaan tampak sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Apalagi banyak orang-orang yang hari ini membuat kelucuan, membuat jenaka komedi, tetapi dengan bahasa kebohongan. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amalan-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi orang yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga mempraktekkan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita doakan, diamalkan dalam bentuk perbuatan, sehingga kita layak dan pantas mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Nastaghfirullahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.